Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin dompet para pemilik cumi darat meriang berjamaah. Ya apalagi kalau bukan soal kenaikan harga BBM solar non-subsidi yang harganya tiba-tiba loncat kayak harga gorengan pas lagi krisis minyak goreng. Gimana nggak heboh? Per pertengahan April 2026 ini, harga Dexlite dan Pertamina Dex naik hampir 10.000 per liter. Bayangin, biasanya kalian isi 500.000 udah dapat lumayan banyak, sekarang baru setengah tangki aja dispenser SPBU-nya sudah bunyi tetot. Efeknya, pasar mobil diesel yang biasanya digoreng sampai garing, sekarang mendadak adem ayem, bahkan cenderung dingin kayak AC mobil Eropa. Banyak yang tanya, Mas, apakah ini akhir dari kejayaan mesin diesel di Indonesia? Mengingat selama ini mesin diesel itu dianggap sebagai dewa penghematan. Tapi kalau harganya sudah tembus 23.000 per liter, kalkulasi ekonomisnya jadi berubah drastis. Yang tadinya mau irit, malah jadi pusing 7 keliling pas lihat struk pembayaran di kasir SPBU. Kita harus akui, karakter mesin diesel memang adiktif. Torsinya itu loh, narik banget dari putaran bawah. Tapi masalahnya, mesin modern sekarang manjanya minta ampun. Pakai teknologi common rail yang lubang injektornya sehalus jarum akupunktur. Begitu dikasih makan solar busuk, ya siap-siap aja indikator cek engine nyala kayak lampu pohon Natal. Lalu, gimana nasib mobil-mobil diesel di pasar mobil bekas? Nah, ini yang menarik. Tim kami sempat pantengin bursa mobil bekas di beberapa titik loh, dan trennya mulai kelihatan. Mobil-mobil yang biasanya jadi primadona kayak Fortuner, Pajero Sport, bahkan Innova Reborn Diesel, sekarang stoknya mulai numpuk di showroom. Biasanya kalau ada Innova Reborn Diesel tipe V atau Q masuk, nggak sampai seminggu pasti langsung laku. Sekarang, unitnya betah lama-lama di bawah lampu sorot. Para pedagang mulai nahan diri buat ambil unit diesel dengan harga tinggi, karena calon pembeli sekarang lebih kritis ngitung biaya operasional bulanan yang melonjak drastis. Kenaikan harga ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi soal logika matematika dasar. Kalau sehari kalian jalan 50 km dan konsumsi BBM 1:10, selisih biayanya bisa buat cicilan motor-matic baru setiap bulannya. Makanya banyak user diesel yang tadinya sombong sekarang mulai lirik-lirik lagi mobil hybrid atau bahkan mobil listrik murni yang lebih aman dari gejolak harga minyak dunia. Jangan lupa juga soal faktor psikologis pembeli. Orang Indonesia itu paling sensitif kalau dengar kata harga naik. Begitu berita kenaikan solar ini viral, kepercayaan diri pasar terhadap mobil diesel langsung goyah. Ada ketakutan kalau nanti harga solar bakal terus merangkak naik, menyamai harga Pertamax Turbo atau malah lebih mahal lagi. Tapi tunggu dulu, apakah mobil diesel langsung mati? Nggak juga. Kalau kita bicara soal durabilitas dan kemampuan nanjak, mesin diesel masih belum ada lawannya untuk perjalanan jarak jauh atau medan berat. Untuk kalian yang tinggal di daerah dengan kontur jalanan yang ekstrim, mesin diesel tetap jadi opsi paling logis dibandingkan mesin bensin naturally aspirated. Masalahnya, banyak pemilik diesel di kota besar yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat mesin diesel. Mereka beli cuma karena ikut-ikutan tren cumi darat atau biar kelihatan gagah aja di jalan tol. Nah, kelompok diesel-dieselan inilah yang sekarang paling cepat banting setir dan jual unitnya ke pasar bekas dengan harga yang mulai terkoreksi. Penjualan mobil baru pun kena imbasnya. Beberapa pabrikan yang mengandalkan mesin diesel mulai putar otak. Diskon-diskon besar mulai bermunculan buat habisin stok gudang. Kalau biasanya kalian harus antre atau inden berbulan-bulan buat dapat unit diesel tertentu, sekarang mungkin kalian bisa bawa pulang mobilnya sambil dapat bonus karpet dasar dan kaca film premium. Secara teknis, kenaikan harga ini juga dipicu kondisi global yang lagi nggak menentu. Ketegangan di Timur Tengah dan nilai tukar rupiah yang lagi oleng bikin pemerintah nggak punya pilihan lain selain menyesuaikan harga. Dan sayangnya, BBM jenis solar memang yang paling terasa dampaknya karena rantai distribusinya yang panjang. Kembali ke soal harga bekas, tren anjlok ini sebenarnya jadi kesempatan emas buat kalian yang memang butuh mobil diesel dan nggak peduli sama harga BBM. Ini waktu yang tepat buat nawar sadis unit impian kalian. Karena di saat orang lain takut, disitulah biasanya ada celah untuk dapat barang bagus dengan harga yang lebih masuk akal. Tapi ingat, jangan asal murah, cek juga kondisi mesinnya. Takutnya pemilik sebelumnya sudah mulai main oplosan karena nggak kuat beli Dexlite. Periksa filter solar, cek ada kerak atau enggak di area common rail. Jangan sampai beli murah di awal tapi jebol puluhan juta di akhir buat servis besar gara-gara minum jus yang salah. Lalu gimana dengan biosolar? Pemerintah memang masih kasih subsidi, tapi kita semua tahu antreannya kayak apa. Harus punya QR code, kuotanya dibatasi, dan antreannya seringkali sampai menutup jalan. Buat kalian yang waktunya berharga, antre biosolar itu sebenarnya biaya tersembunyi yang cukup mahal karena membuang produktivitas. Bagi kami pribadi, fenomena ini adalah tanda kalau industri otomotif kita memang sedang dipaksa untuk transisi. Era mesin pembakaran internal, terutama diesel, perlahan mulai masuk ke babak akhir. Teknologi hybrid yang lebih efisien atau EV yang operasionalnya sangat murah, kini jadi ancaman nyata buat kelangsungan hidup mesin diesel di masa depan. Banyak teman-teman komunitas diesel yang bilang, diesel itu soal rasa, bukan soal harga. Ya oke lah, rasa torsi memang enak. Tapi kalau rasa di dompet tiap akhir bulan perih, biasanya idealisme itu bakal kalah juga sama kenyataan pahit. Kita harus realistis, kalau biaya hobi sudah mulai mengganggu biaya dapur.
Jadi kesimpulannya, apakah mobil diesel sudah tidak laku? Belum sampai tahap itu, tapi daya tariknya memang turun drastis. Penjualan mobil baru melambat, dan di pasar bekas, hukum supply and demand mulai bekerja. Stok banyak, pembeli dikit, ya harganya pasti goyang. Atau minimal stagnan, nggak segila tahun-tahun kemarin. Saran kami buat Anda yang mau beli mobil diesel saat ini, hitung ulang kebutuhan jarak tempuh kalian. Kalau cuma buat antar anak sekolah yang jaraknya cuma 5 kilo, lupakan diesel. Beli aja mobil bensin kecil atau listrik sekalian. Tapi kalau kalian road warrior yang seminggu bisa bolak-balik antar kota, diesel tetap bisa dipertimbangkan. Dengan catatan, siap mental. Untuk para pedagang mobil bekas, mungkin ini saatnya buat lebih selektif. Jangan stok unit diesel terlalu banyak. Kalau nggak mau modalnya mandek, jadi besi tua di showroom. Perbanyak stok mobil bensin yang irit, atau mobil keluarga yang konsumsi BBM-nya masuk akal. Buat masyarakat menengah yang lagi tercekik inflasi. Kita lihat saja 1 atau 2 bulan ke depan, apakah harga ini bakal stabil atau malah turun lagi kalau kondisi global membaik. Tapi biasanya sih, kalau harga BBM sudah naik, turunnya itu susahnya minta ampun. Paling cuma turun 1.000 perak buat pemanis doang, tapi kenaikannya sudah terlanjur membekas di hati dan dompet.